Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Akhir-akhir ini saya banyak membahas masalah Satropi dingin di luar perspektif, kemudian Al-Mahdi yang di luar ekspektasi, ya. Kemudian Ratu Adil yang di luar perspektif, ya. Sudah saya katakan bahwa Ratu Adil yang muncul saat ini adalah Sarinah W.F. Soekarno, ya. Yang saya tahu seperti itu. Dia Kanjeng Ratu itu. Jikapun sampean memandang Sarinah W.F. Soekarno ini ya seperti itu orangnya, ya. Di luar perspektif sampean, saya sangat meyakini bahwa demikianlah Allah memilih seseorang menjadi pilihannya, ya. Dan biasanya memang di luar perspektif, ya, seperti itu. Sudah sering saya katakan bahwa seperti Taulut, seperti Nabi Isa, ya, Nabi Nuh, dan lain-lain. Ya, kalau melihat orangnya secara langsung, ya di luar perspektif, tentu seperti itu. Karena apa? Ya, seperti kelihatan ya biasa saja, tidak ada kelebihan, ya, semacam itu. Dan itu bisa dipatahkan dengan argumen-argumen, misalkan keterpilihannya Nabi Isa, misalkan dia adalah Al-Masih yang diharapkan umat Bani Israel saat itu, ya. Tapi ya bagi mereka yang tidak percaya, bisa ini bisa menghidupkan orang meninggal, itu dianggap ini sebagai sihir yang luar biasa, bisa saja. Kemudian bisa membuat membuat burung dari tanah, ya. Hidup beneran ini juga bisa dianggap bagi mereka yang tidak percaya, ya, dianggap ini sebagai kemampuan sihir yang luar biasa. Tentu itu bisa. Sebagaimana pamannya Kanjeng Rasul, yaitu Abu Jahal, melihat bahwa mukjizat yang di diri Kanjeng Rasul itu bisa membelah bulan, dia juga bisa mementahkannya dengan argumennya. Ini katanya sihir yang terus menerus dan lain-lain, seperti itu, ya. Ini kalau melihat secara langsung orangnya, memang Allah memilih orang-orang yang dipilihnya itu juga dari golongan-golongan sampean-sampean. Jadi bukan dari golongan malaikat, misalkan, tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Tentu juga punya kelemahan-kelemahan di dalam diri Rasul, di diri Nabi, dan misalkan saat ini ya di diri kayak Ratu Adil, misalkan, ya. Di diri Al-Mahdi, misalkan, ya. Tentu karena diutusnya dijadikan manusia, tentu akan sifat basyariahnya itu juga akan muncul. Dia juga tidur, ya. Kalau tidak tidur, dia juga tidak kuat. Kemudian dia juga makan. Kalau tidak makan, ya tentu tidak kuat. Semacam itu. Dia juga merasakan sakit, seperti Kanjeng Rasul waktu ini hijrah ke Madinah secara diam di waktu malam itu, kemudian dikejar oleh orang-orang musyrik, ya, Quraisy, kemudian di balang, ya, dengan batu
satu, kemudian mengenai giginya hingga patah yang satu itu ya dia juga giginya juga patah. Kemudian waktu hijrah ke Taif, Kanjeng Rasul dibalang oleh penduduk Taif sehingga pelipisnya ini berdarah, ya juga merasakan seperti manusia biasa, semacam itu. Jadi jika sampean mengilustrasikan bahwa Kanjeng Rasul, Al-Mahdi, Ratu Adil, Satria Piningit itu seperti superhero atau malaikat, tentu yang muncul dipilih oleh Allah itu di luar perspektif, semacam itu ya. Jika sampean menilai bahkan seperti Sarina, seperti Pak Jokowi, seperti Al-Mahdi saat ini yang saya katakan diam-diam itu ya, jika sampean mengilustrasikannya hanya seorang yang kuat misalkan ya, diberi kemenangan dan diberi kemenangan misalkan, itu juga di luar ekspektasi. Sebab apa? Dia benar tahu Allah ya. Bahkan pemahaman itu bisa dikatakan bahwa yang jadi Al-Mahdi itu atau yang jadi Awatara itu adalah si Dewa Krishna itu, atau yang dalam bahasa Al-Quran disebut Allah, ya Allah itu. Macam itu. Jadi di luar ekspektasi ya. Nah, oleh karena itu ya, siapapun yang mengilustrasikan bahwa Al-Mahdi seperti superhero misalkan ya, seperti malaikat misalkan, ini saya sangat meyakini bahwa keterpilihannya Al-Mahdi, Ratu Adil dan Satria Piningit di luar perspektif ya, semacam itu. Tapi jika sampean hanya mengatakan bahwa mengilustrasikan atau menggambarkan bahwa Al-Mahdi, Ratu Adil atau Satria Piningit ini hanya orang yang diberi kekuatan bak superhero saja ya. Ya, saya sangat meyakini bahwa mereka pun juga di luar ekspektasi. Kenapa? Karena saya sangat meyakini mereka ini, beliau-beliau ini dinaungi oleh Allah, oleh kekuatan super tentunya ya. Semacam itu. Oleh karena itu sekali-sekali janganlah mudah terkecoh ya dengan penampilan seseorang, karena sudah sering saya tunjukkan bahwa keterpilihannya mereka itu, yaitu Al-Mahdi, Ratu Adil dan Satria Piningit itu oleh Allah. Dan seperti yang ditunjukkan di waktu-waktu yang lalu, seperti pengutusannya Rasul misalkan, ini di luar perspektif ya. Semacam itu. Misalkan dalam kitab Taurat sudah dikatakan bahwa akan muncul nabi terakhir yang namanya Ahmad. Demikian juga disebutkan dalam Injil ya, akan muncul nabi terakhir namanya Ahmad ya, tapi ujuk-ujuk munculnya namanya Muhammad. Ya tentu orang yang patokan dan tidak dipilih oleh Allah untuk mengetahui siapa sebenarnya yang diutus Allah tentu tidak akan percaya ya. Padahal yang namanya Muhammad itu, Muhammad ibnu Abdillah itu sebenarnya juga yang namanya Ahmad sebenarnya ya. Semacam itu.
Demikian halnya saat ini, bahwa Ratu Adil saya katakan namanya Sarinah W.F. Soekarno, ya. Ya, tentu jika sampean memandang bahwa Sarinah seperti manusia-manusia yang lain juga, ya, tentu sampean mungkin tidak percaya, ya. Tapi saya sangat meyakini bahwa pengetahuan Sarinah W.F. Soekarno tentu saya sangat meyakini di luar ekspektasi sampean, ya. Tapi kalau dilihat orangnya tentu Sarinah W.F. Soekarno tentu di luar perspektif macam itu, ya. Sama halnya dengan Pak Jokowi, saya katakan ini sebagai satu opininya, ya. Kenapa saya katakan bahwa ini adalah kepanjangan tangan dari kemunculan Al-Mahdi, ya, termasuk Ratu Adil, Kanjeng Ratu Kidul itu dan Satrio Piningit, ya, itu kemunculannya adalah kepanjangan tangan dari Al-Mahdi yang diutusnya secara diam-diam dan dijadikan hanya sebagai rakyat biasa, ya. Tentu jika rakyat biasa ujuk-ujuk memimpin dunia ini kan, ya, namanya bukan rakyat biasa lagi tentunya, ya, semacam itu. Oleh karena itu yakinlah bahwa misalkan sampean mengacu pada hadis, ya, atau apapun itu, ya, yang jelas keluarnya, ya, munculnya Al-Mahdi, Ratu Adil dan Satrio Piningit itu tentu saya sangat meyakini bahwa tidak 100% persis apa yang digambarkan dalam hadis, misalkan semacam itu, ya. Ya, ya. Boleh jadi namanya bukan Muhammad Ibnu Abdillah, ya, ya, tapi yang jadi Al-Mahdi itu Muhammad Ibnu Abdillah itu sendiri, gitu loh maksud saya, ya. Misalkan, ya, ada orang yang bernama siapa itu, Imam Samudra alias siapa sebenarnya, ya, Imam Samudra itu, ya. alias sebenarnya yang muncul, ya, Imam Samudra itu, semacam itu, ya. Jika sampean terlalu fanatik untuk berpatokan pada misalkan satu hadis, misalkan yang harus persis semacam itu, saya sangat meyakini bahwa ini, ya, di luar perspektif. Saya sangat meyakini jika sampean selalu ngotot untuk hal itu, saya sangat yakin sampean akan keliru, ya. Kenapa? Ya, sebagaimana yang dalam hadis yang sampean sebutkan sendiri, ya, misalkan Al-Mahdi itu diesrah oleh Allah dalam semalam, ya. Bisa saja sampean membayar puasa kepada seorang yang sampean anggap itu sebagai Al-Mahdi, misalkan, ya. Tapi apakah dia juga diesrah oleh Allah dalam semalam, ya? Makanya setelah diesrah itu pengataan Al-Mahdi itu langsung dari Allah, ya. Ilmunya lah dunia, semacam itu. Jadi bisa menceritakan semua kitab dalam 5 agama, misalkan. Kemudian dia juga tahu ramalan Jangka Jayabaya,
Gowangse, terus ulasannya Ronggo Warsito misalkan ya, dia tahu semuanya seperti itu ya. Demikian halnya dengan Sarinah WSA, karena saat ini jika dipandang dari sisi lahiriahnya saja, saya akan mengatakan bahwa Sarinah bukanlah orangnya ya. Saya yakin Sarinah di luar perspektif sampean ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.